Sekarang aku bisa merasakan bagaimana jauh dari suami. Bukan saja repot ngurus rumah sendiri, tetapi juga repot jika sewaktu rasa ingin itu muncul tiba-tiba. Sejak pernikahanku setahun yang lalu sama Mas Imam, ibarat sawah, aku ini belum sampai tuntas digarap, kemudian ditinggal, dibiarkan jadi bero tanpa pengairan yang cukup. Meski secara materi aku gak kekurangan apa-apa, tapi secara batin aku merasa ada yang kurang. Hatiku merasa kesepian, terutama jika malam telah datang. Bagaimana tidak, kalau aku hitung dengan jari, tidak lebih dari 30 kali saja aku mendapat siraman air penyejuk dari Mas Imam selama setahun ini. Musababnya setelah pernikahan itu, Mas Imam kembali bekerja, dan pulang setelah 3 bulan berikutnya, itu pun hanya dapat cuti 10 hari. Jadi kalau kuhitung-hitung, cuti 3 kali termasuk waktu nikah itu, yah, kurang lebih segitulah aku dapat asupan gizi. Tapi mau protes gimana, wong nyatanya Mas Imam emang bekerja, dan hasilnya juga buat aku dan kepentingan berdua. Pingin banget sih, tapi aku terus berusaha ngefans. Namaku dia, umur 25 tahun, dan baru setahun menikah sama Mas Imam yang usianya 27 tahun. Mas Imam itu kakak kelas kuliah meski beda jurusan. Aku ngambil jurusan akuntansi, sedang Mas Imam di jurusan pertambangan. Jadi aku mulai pacaran sama Mas Imam sejak aku di semester 2. Bersyukurnya, setahun sebelum menikah, Mas Imam sudah bekerja di pertambangan minyak lepas pantai. Itulah mengapa baru dapat cuti setelah 3 bulan sekali, karena harus rolling dengan teman kerja lainnya. Gajinya mah emang lebih dari cukup, bahkan kami sudah bisa beli rumah sendiri, juga fasilitas yang lain. Makanya ketika aku minta izin untuk bekerja, Mas Imam menyarankan agar aku tetap di rumah. Buat apa sih kerja, biar aku saja yang berjuang. Aku mah sudah seneng kalau istriku cukup kerja di rumah, gak terlalu capek-capek. Begitu kan katanya. Yah, aku tahu, Mas Imam memang orangnya suka bekerja keras, bahkan sampai di tengah lautan berbulan-bulan pun dijalaninya. Kadang aku membayangkan yang gak campur rasa kasihan jika melihat keadaannya. Jadi kalau aku kerja di rumah buka usaha jualan online boleh kan Mas biar gak jenuh? Pintaku di suatu kesempatan. Ya sepanjang gak keluaran aku izinin deh. Jawabnya. Begitulah awal kisahnya. Sampai akhirnya aku jualan online furnitur dan alat-alat rumah tangga lainnya. Berjalan 3 bulan, usahaku mulai jalan. Ada aja pembeli yang pesen ini itu, kadang aku sampai kewalahan. Itulah sebabnya aku harus merekrut karyawan pria, dengan maksud agar tenaganya lebih kuat, untuk packing merangkap kurir, apabila kirimannya bisa ditempuh dengan mobil sendiri. Atas saran Mas Imam, aku pun merekrut Hasan, keponakan Mas Imam sendiri. Usianya masih sekitar 22 tahun, dan kebetulan belum punya kerjaan yang menetap. Semenjak Hasan kerja di rumah, aku cukup terbantu. Anaknya memang rajin, terampil, dan cekatan. Apapun yang aku suruh dia lakukan dengan tanggung jawab. Kembali ke cerita awal. Jadi begitulah Mas Imam akhirnya merasa senang mendengar usahaku lancar. 2 atau 3 hari sekali, Mas Imam mesti video call, pingin lihat keadaanku, buat obat kangen. Begitu katanya. Tapi pesennya aku gak boleh VC duluan, sebab takutnya dia lagi kerja, karena kalau pas kerja gak diperbolehkan pegang HP. Jadi meski aku kangen banget tapi harus tetap nunggu kalingan dari Mas Imam. Biasanya malam hari menjelang tidur Mas Imam baru menghubungi. Tapi maaf ya, Mas Imam itu mintanya gak sekedar ngobrol biasa,
tetapi ia memintaku untuk benar-benar menjadi pengobat kangen sekaligus ngobati rasa inginnya. Jadi ya begitulah keadaanku, pokok ngikuti apa kemauan suami layaknya lagi ngelayani suami secara manual gitu, dengan suara-suara decan untuk membangkitkan geloranya. Sebagai istri yang juga lagi pingin, tentu saja aku ikuti semua permintaannya, sampai akhirnya dia menjadi lega, juga aku kadang ikut-ikutan lega juga. Meski tak seperti manualnya, tapi lumayan bisa ngeredain ketegangan Mas Imam juga aku. Nah, sudah 4 hari ini Mas Imam belum juga video call. Kutunggu sejak pagi sampai siang gak ada suara panggilan. Paling-paling sibuk kerja nih orang. Begitu batinku kan. Pada kesempatan yang agak longgar ini, karena hari Minggu toko onlineku tutup, aku manggil Hasan ke ruang TV. "San, tolong urutin dong kaki Mbak, rasanya kok pegel semua sih," kataku pada Hasan. Saat itu aku lagi rebahan di matras yang aku gelar di depan TV. "Tapi Mbak," jawab Hasan ragu-ragu. "Tapi kenapa? Cuma ngurut sebentar masak gak mau?" Gitu kan desakku. "Ya maulah Mbak, cuma takutnya Mbak dia gak cocok sama urutanku. Dicoba dululah, siapa tahu malah jadi enaknya. Kalau cocok, kan bisa ngurut buat Mas Imam kalau pulang enti." Begitu jawabku datar dan biasa-biasa saja. Begitu Hasan mulai memegang telapak kaki, langsung terasa begitu enaknya. "Mbak Diah ini terlalu payah Mbak, terasa panas telapaknya," katanya. "Bener San, makanya aku minta tolong kamu, ternyata kamu pinter gitu loh," kataku. Begitulah, urutan Hasan bikin mataku mulai glier-glier, jadi ngantuk. Terasa pas dan lembut tiap titik sentuhannya. "Kok tidur Mbak?" tanya Hasan. "Iya San, habisnya uenak banget sih, uenak lagi kalau nawik sedikit," pintaku. "Tapi susah Mbak kalau fa keklen begini." "Terus gimana dong?" "Ya kalau pingin urutannya merata enuknya fa kehain aja Mbak," begitu kata Hasan. Mulanya aku berpikir yang gak-gak kan, tapi setelah aku pikir emang ada benarnya juga. Dan tak begitu lama, aku pun sudah berubah penampilan. "Bener San, emang makin mantep, terusin sampai pegel-pegelku hilang ya San." "Iya deh Mbak, penting Mbak Diah gak teriak lo ada sakit-sakitnya sedikit." Makin lama rasa pegelku makin kemana-mana. Jadi terasa sakit semua gitu. Aku makin nyaman menerima tiap pijitan, dan semuanya kayak pingin minta diurut. Tangan Hasan emang seperti ada magnetnya gitu, bikin nyaman dan menciptakan siluet dalam anganku. Makin kesini makin uwenuk aja, dan tanpa kusadari, urutan itu sudah hampir nyampe di pusat kota. "Gimana Mbak, lanjut?" tanya Hasan. "Iyalah San, masak gak dituntasin, biar terasa enteng gitu loh." Saat Hasan sudah bikin aku merem, tiba-tiba HP-ku berbunyi, Mas Iman lagi minta video call. Haduh, gimana ini? Batinku mau gianti lagi gak enak terlalu lama gak diangkat. Kalau gak gianti, takutnya Mas Imam mikir yang gak-gak. "Hasan sudahin aja ya Mbak, gak enak lo sambil teleponan," kata Hasan di sela aku bingung ngambil keputusan. "Jangan, itu lagi uenak-uenaknya San, enti momennya bisa hilang," pintaku seperti gak sadar. "Halo sayang, Mas kangen banget nih," sapa Mas Imam. "Iya Mas, sama. Kutunggu teleponnya kok baru sekarang muncul." "Iya, baru saja istirahat nih. Kok dek dia sudah tahu, kan aku belum minta," kata Mas Imam. Aku ngerti, dia ngomong begitu karena dia tuh lihat aku yang sudah begini adanya. Biasanya aku kan masih rapi gitu, enti baru Mas suami minta begini begitu aku baru ngikuti. "Iya Mas,
Kan aku udah nunggu dari tadi, biar Mas Imam langsung on aja, gitu alibiku. Ya udah, langsung aja ya. Sementara itu, di bawah sana Hasan udah mulai gak terkontrol. Dia mengambil peran penting untuk aku lebih nampak semangat meladeni suamiku. Suara dan roman mukaku lebih natural, sehingga Mas Imam pun lebih semangat lagi. Padahal apa yang aku perlihatkan di layar HP ini tidak lain bersumber dari ULAH si Hasan yang makin intensif menjelajahi pusat pemerintahan. Kok kali ini beda banget sih dek, maksudku lebih menghayati gitu loh. Kata Mas Imam, iyalah, aku kan udah kangen banget, jadi aku tumpahin semua rasa itu buat kesenangan Mas Imam suamiku kan. Di sela kesibukanku ngatur kamera, agar Hasan gak terlihat, tiba-tiba saja Hasan sudah berhasil memarkirkan pesawat super jumbo jetnya. Karena saking suvernya, secara refleks suaraku keluar agak keras, tapi tertahan di B5 Fear, sehingga yang keluar menjadi suara seperti membawa beban berat. Kenapa dek? Tanya Mas Imam. Menjiwai aja mas. Sudahlah lanjutin aja, sampai Mas Imam terobati kangennya. Gitu kan jawabku. Sebenarnya aku pingin ngomongin Hasan supaya velan dan hati-hati, sebab aku sempat merasa dengaf, tapi itu tak mungkin aku lakukan, karena suamiku lagi butuh-butuhnya bantuanku. Aku hanya bisa ngasih isyarat pada Hasan, agar sebentar lagi fokus urutannya. Karena kelihatannya Mas Imam, suamiku, akan mendapatkan rasa leganya, dan aku sangat berharap aku dan Hasan juga bisa bareng mengiringi langkahnya. Ibaratnya, sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Gitu kan? Yuh, tentu ini hal aneh tapi mengesankan. Sebab kali ini semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan yang tiada taraf. Meski beda tempat dan beda suasana. Gimana San? Tanyaku pada Hasan. Gimana apanya mbak? Dia malah balik tanya. Ya yang barusan. Oh, iya sudah mbak, meski kurang lama tapi terima kasih juga. Jawabnya. Ya sih, tapi kapan-kapan kan bisa diulangkan. Malah kayak gitu kan jawabku. Aneh kan? Jujur, aku masih penasaran. Sebab belum 100% aku tahu kondisinya. Aku hanya sepintas melihat super jumbo jetnya, emang bentukannya cukup menjanjikan. Apalagi saat mendarat tadi, terasa ada yang memenuhi jalan, dan bebannya mantep banget. Dan begitulah, niat itu akhirnya terwujud dengan sempurna, tiap saat tiap kesempatan, kapan kami suka. Meski begitu, aku tetap meladeni Mas Imam suamiku sewaktu-waktu, sekedar untuk meluapkan rasa rindu yang menderu. Sebulan kemudian, dalam diriku ada tanda-tanda aneh yang aku rasakan. Makan gak selera, perut mual-al, dan bawaannya pingin makan yang kecut-kecut. Untungnya, minggu depan Mas Imam akan pulang karena dapat giliran cuti untuk 10 hari. Itu berarti, aku punya alasan yang kuat, bahwa benih yang aku bawa ini adalah benih dari Mas Imam suamiku, meski aku yakin, ini adalah benih dari Hasan keponakannya Mas Imam. Aku hanya bisa berdoa, semoga semuanya lancar, tak ada masalah sampai akhir nanti. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.